Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri Diana Ros dengan NIM 63190429, dengan rekan saya Julio Stefanus NIM-nya 63190337, Yuvita Azahra 63190211, Vera Salviana dengan NIM 63190204. Di sini kami akan membahas tentang audit sampling. Dengan pembahasan materinya ada 3, yaitu ada pengertian audit sampling, metode sampling, dan risiko sampling. Yang pertama, audit sampling. Audit sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Di mana pengertian sampling itu sendiri adalah salah satu metode yang digunakan menarik kesimpulan terhadap populasi yang diteliti didasarkan pada hasil pengujian terhadap sampel. Selanjutnya yaitu mengapa dilakukan sampling. Sampling dipergunakan jika waktu dan biaya tidak memungkinkan kita untuk memeriksa seluruh transaksi ataupun kejadian di dalam suatu populasi. Di sini kita bisa mengambil contoh, yaitu pada sebuah penelitian. Dalam penelitian, tidak memungkinkan kita untuk mengambil seluruh populasi, karena hal tersebut dapat memakan biaya dan juga waktu. Oleh karena itu, kita dapat mengambil sampel yang dapat mewakili seluruh populasi. Selanjutnya yaitu mengenai metode sampling. Metode sampling sendiri dibutuhkan ketika seorang peneliti ingin mencari keakuratan pada sebuah data. Metode sampling terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu sampling non-statistika, yaitu sampling yang diterapkan dengan tanpa secara eksplisit menggunakan model-model statistika, melainkan hanya menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor. Sampling non-statistika tidak memakan banyak waktu, dan juga untuk pengambilan sampel pada sampling non-statistika bisa dilakukan secara acak maupun tidak. Lalu yang kedua ada sampling statistika, yaitu metode sampling yang analisisnya menggunakan rumus ataupun formula statistik, sehingga judgement yang akan digunakan harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan formula. Pada sampling statistika membutuhkan lebih banyak waktu dan tentu saja manfaatnya pun lebih besar. Lalu pengambilan sampel pada sampling statistika ini harus dilakukan secara acak ataupun random. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan sampling statistik. Yang pertama yaitu auditor dapat membuat statement mengenai populasi yang didasari oleh sampel. Lalu yang kedua, auditor dapat lebih mengoptimalkan sampel size agar tidak overstated maupun understated. Lalu yang ketiga, memungkinkan auditor untuk menghitung reliabilitas sampel dan juga risiko berdasarkan pada sampel. Lalu yang terakhir, yaitu mengharuskan seorang auditor agar dapat membuat perencanaan sampel dengan baik. Dasar pemilihan metode sampling yang pertama, pertimbangan biaya dan manfaat. Kedua, volume dan karakteristik transaksi. Ketiga, tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Selanjutnya, tahapan audit sampling. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama, menyusun rencana audit. Kedua, menetapkan jumlah unit atau sampel. Ketiga, memilih sampel. Keempat, menguji sampel. Kelima, mengestimasi keadaan populasi. Dan keenam, membuat simpulan hasil audit. Di sampingnya ada tabel tipe sampling audit, bisa dilihat di slide. Selanjutnya, risiko sampling. Di sini ada 2 tipe. Yang pertama risiko sampling, yang kedua risiko non-sampling. Risiko sampling adalah risiko di mana auditor menarik kesimpulan yang salah karena sampel tidak merepresentasikan populasinya. Sedangkan risiko non-sampling yaitu risiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada dalam sampel. Selanjutnya risiko sampling. Risiko sampling dibagi menjadi 2, yaitu pada pengujian pengendalian dan pada pengujian substantif. Pada pengujian pengendalian juga dibagi menjadi 2, yaitu risiko membuat kesimpulan SPI efektif padahal tidak efektif, dan risiko membuat kesimpulan SPI tidak efektif padahal efektif. Pada pengujian substantif juga dibagi menjadi 2, yaitu risiko menerima kesimpulan yang salah dan risiko menerima kesimpulan yang benar.
Resiko non-sampling. Sumber risiko non-sampling antara lain kegagalan mendeteksi kesalahan dalam dokumen, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, kesalahan interpretasi hasil sampel, mengandalkan kepada informasi salah dari pihak lain seperti kesalahan jawaban konfirmasi. Dan untuk mengakhiri presentasi kami ini dengan kesimpulan, dalam melaksanakan pemeriksaan akuntansi, seorang auditor harus dapat mengumpulkan bukti secara akurat. Untuk mendapatkan bukti yang akurat, auditor dapat menggunakan metode sampling. Terdapat dua metode sampling, yaitu sampling non-statistika dan sampling statistika.